Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pelajaran pedaging. Hari ini masih sama babnya seperti minggu lalu tentang pengobatan ternak. Namun indikator yang akan kita capai hari ini yaitu memahami jenis-jenis dan fungsi obat pada ternak ruminansia. Baik. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa dulu. Oke, baik, terima kasih. Septriawan sudah dipimpin berdoa kawan-kawannya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke, Aditya hadir. Anissa Wahyu hadir. Clara, alhamdulillah nihil ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang jenis-jenis dan fungsi obat ternak ruminansia. Kalau minggu lalu kita bahasnya apa? Penyakit PMK. PMK kemarin sebabnya apa? PMK itu disebabkan oleh virus. Nah, kemarin penyebab penyakit itu ada 5. Ya kan? Ada 1 disebabkan oleh virus, 2 disebabkan oleh bakteri, lalu parasit. Oke. Jadi dari 5 penyebab penyakit ini kira-kira nih, apakah jenis obatnya sama untuk mengobati ternak yang misal sakit karena kemarin PMK, terus kemudian penyakit salmonella, itu apakah obatnya sama? Nah, itu didasarkan pada apa? Pada penyakitnya, pada jenis penyebabnya. Disebabkan oleh parasit ini penyakitnya apa contohnya? Skabies. Nah, skabies ini disebabkan oleh parasit. Maka jenis obat yang kita pakai, jenis obatnya pakai antiparasit. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti kalian bisa menggali informasi tentang jenis-jenis penyakit dan fungsinya itu melalui kegiatan literasi. Boleh kalian cari di Google atau artikel. Nah, ini pengelompokan jenis-jenis obat ternaknya ada antibiotik, antiparasit, analgesik, antiseptik, antiinflamasi, antasida, dan multivitamin. Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira materi tentang jenis-jenis dan fungsi obat untuk ternak ruminansia ini penting nggak sih dipelajari? Buat apa? Kenapa kita harus belajar materi ini sih? Agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani ternak. Agar tidak salah dalam menangani ternak. Apa Fadilah coba? Agar dapat menangani ternak dengan tepat sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Agar dapat menangani ternak dengan tepat berdasarkan penyakit yang dideritanya. Kita kan siswa peternakan. Jadi nanti kalau misal ditanya-tanya sama bapaknya, kan bapaknya banyak yang punya ternak di rumah ya. Ini sapinya kok demam. Kira-kira diobatinya apa Fadilah? Kalau ditanya bapaknya seperti itu kan kita sebagai siswa peternakan bisa tahu, bisa merekomendasikan obat apa yang tepat berdasarkan penyakit yang diderita sama ternaknya. Nah, berdasarkan penyebabnya skabies tadi disebabkan oleh apa? Parasit. Jadi jenis obat yang sesuai pakai parasit. Kita harus mengenali jenis-jenis obat berdasarkan fungsinya dulu ya. Yang pertama ini ada antibiotik. Coba dibaca Rizka.
Oke, jadi antibiotik itu fungsinya untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Ya. Ini ada antiparasit. Coba dibaca Anissa. Antiparasit. Ada yang ditanyakan? Ya, Satriawan. Bu, izin bertanya. Bagaimana cara pengaplikasian obat infus pada ternak kambing? Infus, itu sama infusnya kayak infus manusia, isinya energi juga. Kalau mau pengobatannya lewat intravena, pakainya pakai infus seperti manusia bisa. Nah, tergantung penyebab penyakitnya. Kita bagi kelompok dulu. Kita baginya jadi 2 kelompok aja, ya. Silakan berkumpul bersama kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Silakan diambil LKPD-nya. Ini ada LKPD. Di situ coba diperhatikan ciri-ciri skabies. Di situ ada gambar kambing. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, diamati, ini ciri-ciri kambing yang terkena skabiesnya. Terus kemudian hasil pengamatannya dituliskan di lembar, di kolom ini. Nah, semua dituliskan di sini. Lalu yang kedua, kalian menghitung dosis obat berdasarkan kelompok ini. Berarti yang kegiatan 2 ini, yang kelompok ini Bu, yang 28 kg. Iya, 28 kg. Kelompok 1 35. Kita hanya 2 kelompok ya. Jadi yang dihitung ini. Ini hasil pengamatannya dituliskan di kolom halaman 7. Nanti perhitungan dosisnya langsung di sini. Nanti setelah kalian sudah melakukan praktikum pengobatan skabies pada kambing, nah untuk menyajikan hasil praktikumnya, nanti kalian pakai karton untuk kemudian nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ada di hari Rabu. Selamat siang. Siang, luar biasa. Masih semangat ya? Tetap semangat. Oke, kita nanti menangani skabies dengan Ivermectin. Nah, untuk teknik suntiknya pakai teknik apa? Sukutan. Oke, kita nanti teknik suntiknya memakai sukutan. Nah, ini sudah berdasarkan kelompok ya? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 di pinggir, kelompok 2 di sini. Jadi nanti teknis pelaksanaannya begini. Kelompok 1 nanti menangani kambing warna hitam yang sekarang lagi skabies, ya. Jadi nanti penanganannya, langkah-langkahnya sesuai dengan yang ada di LKPD. Di LKPD sudah ada tata cara penanganannya, mulai dari ternak diturunkan sampai diobati sampai dikembalikan lagi ke kandang, itu semua sudah ada. Terus kemudian nanti kelompok 2 silahkan tangani kambing yang warnanya putih, ya. Nanti sebelumnya tapi kalian harus desinfeksi kandang dulu, ya. Kandangnya didesinfeksi, terus kemudian dilakukan penanganan pada kambing yang mengalami skabies. Kalau nanti selama kalian melakukan penyelidikan atau penanganan pengobatan skabies ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan waktu kalian praktikum. Tuh. Ibu. Habis. Buntutnya. Yuk.
kita kegiatannya adalah menyajikan hasil karya berupa presentasi ya. Tugas-tugasnya sudah ditempel di depan. Kelompok 1 yang mana? Sini ya. Pohon. Kemudian kelompok 2 bikin nanas. Nanasnya banyak sekali. Oke, langsung saja ya. Per kelompok, Ibu kasih waktu 15 menit untuk presentasi. Dan nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Kita saling berdiskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi membuat patah hati. Antiparasit itu berfungsi untuk mengobati atau menekan investasi pertumbuhan parasit pada tubuh. Yang ketiga ada multivitamin. Ada lagi? Clara. Ya, Clara. Kenapa memilih limoksin sebagai antibiotik? Kenapa memilih limoksin sebagai antibiotik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Clara. Kenapa kami memilih limoksin sebagai antibiotik? Karena obat limoksin mempunyai persentase kesembuhan penyakitnya lebih baik dari obat yang lain. Kalau sudah jelas, silakan ditutup kelompok 1. Langsung dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk multivitamin ada B kompleks, injektamin, dan injektafid. Injektafid itu injeksi berarti. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan di LKPD dibuka di halaman 12. Nah, di halaman 12 itu ada kegiatan 5 atau evaluasi. Ya. Sekarang kita main game sebentar. Sigit sama Septriawan, Ibu minta bantuan untuk pasangin di papan ya. Ini nama gamesnya Make a Match. Ibu sudah pernah bilang kan ya. Jadi kita mencari pasangannya, match-nya, matching-nya, ya. Antibiotik. Bakteri. Radang. Ayo selanjutnya. Ini Bu, materi Bu. PMK, pincang dia. Oh, 1 hitung. 1 berhitung ya, sebutkan angka 1. Kalau Ibu tunjuk 2, berarti kamu ambil nafas. Hisap. Kalau 3, 3. 3 kan tepuk. Lagi 2. 1. Sekarang buka LKPD-nya di halaman 12. Itu ada tes formatif. Silahkan dikerjakan, itu ada 5 soal ya. Dan kalau udah selesai lanjut diisi refleksinya. Ya. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pelajaran ini? Itu diisi. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pelajaran ini? Senang karena bisa mengetahui jenis-jenis obat dan dapat mengetahui pengaplikasian obat. Pekan depan di materi yang berbeda, materi pekan depan itu tentang uji kualitas bahan pakan ternak ya. Nanti kita akan melakukan uji beberapa bahan pakan. Nah, kalian nanti akan menguji secara organoleptik. Untuk hari ini Ibu cukupkan.
Namun sebelumnya silahkan Septriawan untuk dipimpin berdoa kawan-kawannya. Semua siap berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.